Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ila hadrati Sayyidul Wali Syekh Umar Bidawi. Ila hadrati Kiai Halimi. Anallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yukatsiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim. Wa annallaha yarzuquna ilman nafi'a wa amalan khalisan maqbulan wa husna ta'lim wa dalala 'alal khairi wal huda wa yusirru bidzalika qalban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lana wa lahum wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin, para hadirat, kula kali panjenengan diparingi nikmat kalipun Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, lan nikmat saged kempal dalam keadaan sehat walafiat, kempal dalam keadaan ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin membesarkan kepala kita. Ingin membesarkan kepala kita. Biasanya lek tiyang nge-gym, nge-gym niku gunane napa? Ben dempal membesarkan otot. Tapi lek tiyang ngaji niku untuk membesarkan kepala. Bukan berarti keras kepala nih, bukan berarti gumedhe dadi gede kepala nih. Tapi saking enten ilmu sing mlebet nang jerone utek niki akhire napa? Dadi gede. Cara kasarane pemikirannya tambah luas, pemikirannya tambah besar. Bukan kepalanya yang besar tapi pemikirannya yang besar. Bon, lanjut. Kemarin kita mengetahui bahwa Ulumun nubuwah, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi 4 nggih. Sirah, syama'il, khosois, dan yang terakhir adalah dalail. Lah, sebelum kita membahas mengenai syama'ilnya Nabi Muhammad SAW, muallif kitab Sayyiduna Muhammad itu memberi sebuah pendahuluan kepada kita semua agar kita semangat untuk ngaji tentang syama'ilnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah niki dengan dawuhnya beliau qala al-muallifu rahimahullah ila anqal al-muqaddimatu fi wujubi
fi wujubit ta'arrufi ila janabi Rasulillahi wa wujubil ittila'i ala syama'ilihi syarifah wa sajayahu al-latifah. Nah, ini pendahuluan perihal fi wujubit ta'arruf, perihal wajibnya mengenali ila janabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengenali sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wujubil ittila'i ala syama'ilihi asyarifah, dan wajib mencari tahu. Ittila' niku mencari tahu terhadap syama'ilnya Nabi Muhammad yang mulia, wasajayahu al-latifah, dan watak-wataknya Nabi Muhammad yang sangat lembut, yang sangat halus, yang sangat lembut. Qala Allah Ta'ala wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ketahuilah, langsung ketahuilah, kamu harus mengetahui, berarti anna fikum Rasulullah, sesungguhnya niki ayat ini banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan fikum Rasulullah itu di dalam diri kita, di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Lah, tafsir yang seperti itu berarti Rasulullah ini adalah cahaya iman yang ada di dalam kita, itu adalah Rasulullah. Tapi juga ada tafsir yang lain mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, itu sesungguhnya Rasulullah itu dari golongan kalian. Maksudnya dari golongan manusia, bukan dari golongan jin ataupun para malaikat. Lah, di awal ayat langsung dikatakan wa'lamu. Nah, erwa sapa sira, berarti kita harus mengetahui siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala am lam ya'rifu rasulahum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka tidak mengenali Rasulullah? Apakah mereka tidak mengenali utusan Allah Subhanahu wa taala? Fahum lahum munkirun, yang menjadikan mereka itu sangat mudah untuk mengingkari Rasulullah. Terus kenapa kok orang-orang itu ada yang ingkar dengan Rasulullah, ada yang tidak iman kepada Rasulullah? Salah satu sebab terbesarnya satu, napa niku rupane? Karena tidak kenal dengan Rasulullah. Mengapa orang itu kadang seakan-akan jauh dengan Rasulullah? Karena dia tidak mengenali siapa sosok Rasulullah. Kenapa kadang orang itu tidak cinta banget kepada Rasulullah? Kadang lebih cinta kepada anaknya, kadang lebih cinta kepada istrinya. Tapi kepada Rasulullah kadang tidak cinta, tapi biasa-biasa mawon. Nah, kenapa? Karena nopo? Tidak mengenali siapa sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten pepatah yang biasa sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Berarti lek pingin sayang berarti kudu kenal terlebih dahulu. La inna haqqan ala jami'il uqala al mukallafin ayata'arrafu ila hadzal rasulil karim. Sesungguhnya bagi semua orang yang berakal, orang yang punya akal, wal mukallafin, dan orang yang sudah termasuk mukallaf. Di kemarin sampun kula terangaken nggih, siapakah orang yang termasuk mukallaf niku? Ada 4 syarat, pertama harus balik, kedua berakal, yang ketiga salimul hawas, panca inderanya itu harus berfungsi, terutama mata dan telinga, dan yang keempat adalah bulughud dakwah atau sampainya dakwahnya Kanjeng Nabi kepada orang tersebut. Lah, bagi semua orang yang berakal dan orang yang mukallaf itu dituntut. Hakon itu artinya sebetulnya berhak, tapi diartikan di sini sebagai dituntut.
Bagi semua orang yang berakal dan orang yang mukallaf itu dituntut untuk apa? Untuk yata'arrafu ila Rasulillah, untuk mengenali, untuk mencari tahu, untuk kenalan terhadap Rasulullah yang sangat mulia ini. Wa syama'ilihi alhamidah, dan dituntut untuk mengetahui syama'ilnya Rasulullah yang sangat terpuji. Syama'il ini diartikan sebagai akhlak dan bentuk rupa. Dua, bukan hanya akhlak saja, tapi dengan bentuk rupa. Wa khosoilihi al-majidah, dan dituntut juga untuk mengetahui apa? Perangainya Rasulullah SAW yang sangat agung. Lah kenapa? Mesti ada yang tanya, kenapa kok orang mukallaf, orang yang berakal itu dituntut untuk mengetahui tentang syama'ilnya Kanjeng Nabi? Kenapa? Lah di sini dikatakan wadzalika liwujuhin muta'addidah. Niku salah cetak nih, bukan liwujudihi muta'addidah, tapi liwujuhin muta'addidah. Lah kita dituntut untuk mengenali Rasulullah itu karena beberapa sebab, karena beberapa hal. Yang pertama adalah al-wajhul awal, sebab yang pertama atau alasan yang pertama kenapa kita kok dituntut untuk mengenali Kanjeng Nabi. Annallaha ta'ala amaral ibad ayyuminu bihadzal rasuli al-karimi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba Allah untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada cahaya yang telah kami turunkan, maksudnya Al-Qur'an. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mewaspadai terhadap apa yang kalian lakukan. Wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam yatatallabu minal ibad ayyarifu fadla hadzal nabiyil karim. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beriman kepada Kanjeng Nabi, berarti itu menuntut kita untuk mengenali keutamaan Kanjeng Nabi. Kenapa kita kok bisa beriman Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi punya keutamaan. Nah, kita harus mengetahui apa keutamaan Kanjeng Nabi niki. Warif ata mustawahu ala ghairihi. Dan kita juga dituntut untuk mengetahui tingginya kedudukan Kanjeng Nabi di atas yang lain. Keranten para rawuh, semakin kita itu memandang Kanjeng Nabi itu sebagai orang yang sangat hebat, orang yang sangat sempurna, dan itu telah tertantap di dalam hati kita, maka semakin besar pertolongan Rasulullah terhadap kita. Begitu juga kepada guru kita, Siti Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ketika semakin kita memandang bahwa Siti Syekh Ahmad At-Tijani adalah orang yang sangat istimewa, orang yang sangat Masya Allah besar, maka akan semakin besar pula pertolongan Siti Syekh Ahmad terhadap kita. Ada salah satu pepatah niku dawuh al-madad ala qadril masyhad. Al-madad ala qadril masyhad. Apa itu? Madad, sebuah pertolongan itu tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita kepada guru kita itu besar, maka pertolongan dan madadnya itu juga besar. Tapi kalau kita memandang guru kita itu seperti halnya manusia biasa, yo mangan, yo turu, yo mlebu jeding, yo ngoten, pokoknya seperti halnya manusia biasa, maka mungkin pertolongan dari guru kita mungkin sedikit. Karena itu tadi al-madad ala qadrin masyhad. Jadi kalau kita memandang guru, maka pandanglah guru kita dengan pandangan yang besar, agar madad tadi dan pertolongan tadi turun kepada kita dengan jumlah dan ukuran yang sangat besar juga. La wa ma adabahu minal adab al karimatir radiyah.
Dan kita dituntut ya untuk mengetahui adab-adab mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wa ma wahabahu minal khuluqil azim wal khalqil hasanil karim. Dan kita juga dituntut untuk mengetahui napa bentuk rupa indahnya bentuk rupanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agungnya akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kanjeng Nabi ini para hadirin kalau diukur itu dikasih seandainya keindahan, cara kasarannya kegantengan itu bisa dibentuk atau bisa diukur. Itu kanjeng Nabi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kegantengan ini semuanya. Jadi semua kegantengan, semua keindahan itu ditaruh di dalam dirinya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf, ini kalau mboten membandingkan, cuman hanya memberi informasi mawon, bukan untuk membandingkan. Karena kita nggak boleh membandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain, nggak boleh. Karena Rasulullah nate dawuh la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kamu bandingkan antara saya dengan Nabi Yunus bin Matta gitu. Lah kula matur niki untuk memberi informasi mawon bahwa bagaimana sesempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Nabi Yusuf itu para hadirin itu dikasih kegantengan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya separuh. Kegantengan hanya separuh. Tapi para hadirin di dalam Al-Quran itu disebutkan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Nabi Yusuf niku padahal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kegantengan mek separuh. Tapi ketika ada perempuan, waktu itu perempuan kota Mesir yang memfitnah Siti Zulaikha, itu ditampakkan wajahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka lakukan? Falamma ra'ainahu akbarna. Takjub. Cara kasaran langsung mendelik, ngoten lho. Bukan hanya mendelik mawon. Lah sebelum Nabi Yusuf itu disuruh keluar sama Siti Zulaikha, setiap orang perempuan tadi itu dikasih apel sama pisau. Dikasih apel sama pisau. Cara kasaran ini lho, ge suguhane, monggo kali dimaem. Lah ketika ngoncek apel niku wau Nabi Yusuf disuruh keluar. Dek 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 dek. Akhirnya sampai domble maksudnya niku sampai ngowo ndelok. Delomong. Saking delok gantengnya Nabi niku mboten krasa lah nek napa? Ngirisi drijine. Krasa lara mboten nggih. Krasa lara mboten. Saking napa nih? Nikmate ndelok kegantengane Nabi Yusuf. Lah niki sik separuh para hadirin. Lah sakderenge kula lanjutaken mangkane nggih, nikmat sing paling gedhe benjing ten surga niku nikmat yang kita rasakan dengan menggunakan apa? Kira-kira. Nikmat kan benjing ten surga niku enten panganan, enten bidadari, enten perhiasan, enten kasur empuk, enten wis barangkali ronten. Tapi nikmat yang paling besar besok yang akan kita rasakan itu dengan menggunakan mata kita. Kalau makanan menggunakan mulut kita. Kalau bidadari menggunakan kulit kita dengan bersentuhan. Kalau menapa malih? Banyak lah banyak. Tapi nikmat yang paling besar nanti di surga itu adalah nikmat yang akan kita rasakan dengan menggunakan mata kita. Niku napa? An-nadharu ila wajhillah. Yaitu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling agung di surga adalah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda-beda. Ada yang melihat Allah itu hanya 1 jam, ada yang melihat Allah itu hanya 1 detik, ada yang melihat Allah itu hanya 1 menit, ada yang melihat Allah itu hanya 1 hari,
ada yang melihat Allah itu hanya 1 minggu sekali, ada yang melihat Allah itu hanya 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, beda-beda. Tergantung amalan masing-masing. Ada yang melihat Allah itu ya pokoknya tergantung amalannya sendiri-sendiri. Lah, nikmat yang paling besar adalah nikmat apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dengan menggunakan mata kita. Ngoten. Lah kok bisa seperti itu? Nggih niku wau. Contohnya kados orang perempuan yang melihat keindahannya Nabi Yusuf, sampai rasa sakit pun tidak bisa dia rasakan, sampai kepotong-potong pun dia tidak bisa merasakan, saking nikmati delok kegantengannya Nabi Yusuf. Lah Kanjeng Nabi Muhammad nggih sallallahu alaihi wasallam niku diberi Allah Subhanahu wa taala kegantengan seluruhnya. Tapi kenapa nggih kok tidak terjadi seperti hal yang terjadi dalam Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Nah, ulama mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini walaupun sama Allah Subhanahu wa taala diparingi keindahan yang sempurna, seluruh keindahan diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi dibarengi dengan yang namanya haibah atau wibawa. Jadi kalau orang itu sudah punya wibawa, kita mau mandang wajahnya itu takut. Semisalkan ada Syarif Muhammad Al-Habib nih. Syarif Muhammad Al-Habib. Beliau rawuh di sini, semisalkan jenengan mau mandang wajahnya di hadapan beliau, nggih, dep-depan, katanya mandang wajah beliau tidak berani. Karena apa? Karena begitu wibawahnya beliau yang sangat besar, akhirnya kita tidak mampu untuk melihatnya. Lah, Rasulullah diberikan Allah Subhanahu wa taala keindahan secara menyeluruh, tapi dibarengi dengan haibah. Nggih. Lah itu merupakan salah satu kesempurnaan Kanjeng Nabi. La faja'ala jauharahu al-karim aliyan ala sairil afrodi wal ajnas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok hakikat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seorang atau sosok manusia yang berada di atas daripada semua individu yang lain ataupun semua jenis-jenis yang lain. Kalau di dalam Burda dikatakan ghurfan minal bahri aw rashfan minat diami. Bahkan Nabi pun, Nabi ataupun ulama-ulama ataupun para wali-wali itu seperti halnya menciduk dari air lautnya Rasulullah atau seperti halnya tetesan hujan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian bihaitsu la yunqasu bi ghairihi minan nas. Sekira tidak akan mungkin ada orang yang bisa disamakan dengan Kanjeng Nabi. Sangat mustahil kalau kita punya timbangan 2, kita taruh di satu timbangan ini Kanjeng Nabi, tidak akan mungkin kita taruh di satu ini orang lain. Ngoten. Wa kaifa yuqasu bi ghairihi wa qad mayyazahu Allah taala bi mumayyizatil kamal. Lah, tidak mungkin disamakan dengan orang lain karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi Muhammad dengan keistimewaan yang sangat sempurna. Wa khassahu bi akramil khisal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekhususan kepada Nabi Muhammad dengan perangai-perangai yang sangat mulia. Wa a'lahu dzurwatal khuluqil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tingkatan akhlak yang paling tinggi. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Jadi Rasulullah itu bukan memiliki akhlak yang agung, tapi Rasulullah itu berada di atas akhlak yang paling agung. Wa jammalahu fi ahsani suratin wa abda'i taqwim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperindah
Rasulullah SAW dalam bentuk yang paling bagus dan juga dalam penciptaan yang paling menakjubkan. Wa khassahu subhanahu bi anwa'il ikhtisas. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa hal yang khusus dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Seperti apa contohnya? Farabbahu bi'inayatihi wa ra'ahu biriayatihi. Nah, yang pertama contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendidik Rasulullah dan yang menjaga Rasulullah. Terus yang mendidik Rasulullah mulai dari kecil dan yang menjaga Rasulullah mulai dari kecil sampai Rasulullah besar, sampai Rasulullah tufi, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih kadang-kadang kita berpikir nih, kenapa Rasulullah itu kok dilahirkan sebagai orang yatim, sebagai anak yatim, ya kan? Rasulullah mulai dari kecil, mulai masih dalam kandungan itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Ketika umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Jadi mulai cilik yatim piatu. Lah ini merupakan sebuah isyarat bahwa Allah tidak mau yang mengurusi Kanjeng Nabi Muhammad ini manusia, tapi Allah sendirilah yang akan mengurusi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dawuh alam yajidka yatiman fa'awa. Di dalam surat Ad-Duhan itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala menemukan kamu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa. Napa niku artinya awa? Kemudian Allah memberikan kamu sebuah tempat untuk kembali. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah telah menemukan kamu wahai Muhammad dalam keadaan sesat? Dalam keadaan tersesat kemudian Allah memberikan sebuah petunjuk. Lah niki hati-hati nggih. Kalau mendengarkan jangan kali ngantuk, makanya salah paham. Loh, berarti Kanjeng Nabi dulu pernah tersesat nggih. Domba-domba tersesat nggih. Napa domba-domba tersesat? Nah, mboten-mboten maksudnya. Lah Kanjeng Nabi ataupun bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi semua para nabi. Semua para nabi itu maksum. Napa niku artinya maksum? Dijaga dari Allah Subhanahu wa taala dari melakukan maksiat. Entah itu setelah diangkat menjadi nabi atau sebelum diangkat menjadi nabi. Tidak pernah maksiat, tidak pernah melakukan maksiat. Kalau para aulia itu ada yang namanya maqam mahfud. Oke, mahfud. Mahfud itu terjaga. Dijaga juga, sama-sama dijaga. Cuman kalau aulia itu masih memungkinkan untuk melakukan maksiat. Tapi kalau Kanjeng Nabi, para rasul itu tidak mungkin sama sekali untuk melakukan maksiat karena mendapatkan maqam ma'sum niku wau. Lah, maksudnya wa wajadaka dhallan fahada adalah pernah pada suatu hari Nabi Muhammad itu ketika di dalam pangkuan Siti Halimah As-Sa'diyah, itu mau dibawa kembali kepada kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib. Kan siyen itu Kanjeng Nabi dirawat oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Lah ketika ingin dikembalikan kepada kakeknya yaitu Sayyidina Abdul Muthalib, Kanjeng Nabi niki tiba-tiba tersesat di sebuah daerah, di sebuah lembah, nggak bisa pulang. Pada waktu itu Rasulullah masih umur sekitar di bawah 6 tahun. Nah, tersesat yang namanya anak kecil, nggak tahu jalan. Lah niki wa wajadaka dhallan fahada. Maksudnya tersesat ini bukan tersesat dalam akidah, bukan tersesat dalam berpikir, tapi tersesat di jalan. Ngoten niki. Fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar kamu bisa kembali kepada Siti Sa'diyah dan kamu akan diberikan kepada Sayyidina Abdul Muthalib. Wajadaka ailan fa'aghna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dawuh, bukankah kami telah menemukanmu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Ailan itu artinya fakir atau tidak punya apa-apa. Fa'aghna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkanmu. Jadi ampun ada yang berpikiran nggih, oh Kanjeng Nabi itu miskin. Kanjeng Nabi niku miskin. Oh, salah besar itu.
Salah besar. Kanjeng Nabi niku wong sugih-sugihne wong. Tapi mboten kedunyan. Sugih tapi gak kedunyan. Itulah Kanjeng Nabi. Salah satu bentuk kekayaan Kanjeng Nabi nggih. Salah satu bentuk kekayaan Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu punya domba, punya kambing. Mboten hanya sak omah mawon, mboten hanya satu dusun mawon, mboten. Tapi antara satu gunung dengan gunung itu dipenuhi dengan dombanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada orang datang kepada Kanjeng Nabi curhat, dia itu mengalami krisis ekonomi. Akhirnya sama Kanjeng Nabi nopo? Kamu lihat domba yang ada di lembah itu, yang ada di antara gunung ini dan gunung ini. Oh nggih, saya tahu itu domba yang sangat banyak. Lah pikirnya orangnya, oh paling saya disuruh memilih satu ekor domba untuk saya bawa pulang, untuk mengatasi ekonomi saya. Nah ternyata para hadirin, Kanjeng Nabi dawuh napa? Itu yang kambing yang ada di antara dua gunung itu tadi, yang ada di lembah itu buat kamu semua. Iku gawe kon kabeh. Ya napa nggih? Rasane tiyang. Wih. Kanjeng Nabi, saestu ta? Prasa kula niku mek setunggal utawa kalih mawon Kanjeng Nabi. Tibake kok sak desa dikekno kula kabeh. Akhirnya napa? Lah niki nggih. Sugih tapi gak kedunyan. Akhirnya Kanjeng Nabi, akhirnya orang tadi itu yang setelah diberikan domba satu desa, kita enaknya ngomong domba yang satu desa tadi itu, setelah kembali ke kaumnya, mereka bilang apa? Ya kaum aslimu, wahai kaumku, kalian masuklah Islam, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti atau aman la yakhshal faqr. Karena Nabi Muhammad itu memberi dengan pemberian seperti halnya orang yang gak pernah takut yang namanya miskin, yang gak pernah takut yang namanya fakir. Orang itu nih kalau memberi kadang di manage, saya tak memberi sekian lah. Soalnya apa? Takut miskin. Lah kalau kita mau niru Kanjeng Nabi sulit, nggih. Kalau niru yang ini sulit, nggih. Kabeh duwe dikekno kabeh, sulit sekali itu, nggih. Kita niru sing ojo masalah niku sik ae. Sing masalah akhlak di sik ae nggih ya. Nah, kalau kita meniru itu sulit lah. Yuti atau aman la yakhshal faqr. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu beliau enggak golek duit, beliau enggak golek dunya. Karena apa? Rasulullah itu memberikan suatu pemberian yang seperti halnya pemberiannya orang yang tidak takut sama sekali dengan kefakiran atau ekonomi. Pun. Terus Nabi Muhammad itu orang yang kaya, bukan orang yang miskin, orang yang kaya. Sampai Nabi Muhammad pernah ditanya dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala melewati perantara malaikat Jibril. Ya Rasulullah, hal takuna nabiyan malikan au nabiyan abdan. Wahai kanjeng Nabi, jenengan dikasih dua pilihan sama Allah. Jenengan ini kepingin jadi nabi sekaligus raja atau nabi sekaligus hamba. Kalau raja kan berarti masya Allah punya istana, punya apa dan lain-lain. Tapi Rasulullah SAW memilih apa? Aku nabiyan abdan. Saya menjadi seorang nabi dan saya memilih sebagai seorang hamba, bukan menjadi seorang raja. Karena apa kok Rasulullah seperti itu? Karena agar semua orang itu bisa meniru kehidupannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lek kanjeng Nabi koyok rojo, angel iki kate niru. Sing gak duwe angel kate niru. Tapi kalau kanjeng Nabi memilih sebagai seorang hamba yang tidak punya uang pun itu bisa meniru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa tawalla subhanahu iqra'ahu wa ta'limahu fi hini annahu sallallahu alaihi wasallam nasya'a ummiyan. Lah begitu juga
Tadi yang membimbing Rasulullah dan yang menjaga Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mengajarkan, yang mendidik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada waktu itu annahu sallallahu alaihi wasallam nasya'a ummiyan. Kanjeng Nabi itu dalam keadaan ummi. Napa niku artinya ummi? Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, tapi para hadirin, kalau kita nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, itu kekurangan bagi kita. Itu merupakan aib bagi kita. Tapi kalau Kanjeng Nabi dalam posisi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu merupakan mukjizat terhebat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Karena Kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi Kanjeng Nabi Muhammad mengetahui ilmu-ilmu yang sangat luas, dan Nabi Muhammad mengetahui kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Dari mana? Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Nabi Muhammad itu juga tidak bisa nulis. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang ceritanya Nabi Adam? Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang proses terbentuknya bayi di dalam perutnya seorang ibu? Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang kisahnya Nabi Yunus, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya nabi-nabi yang lain? Lah ini menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang langsung mendidik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu ini cara kasarane ilmu laduni. Kita tahu kan, semuanya ilmu laduni. Ilmu kan ada dua, ada ilmu wahbi, ada ilmu kasbi. Kalau ilmu kasbi itu ilmu yang kita peroleh dari kita belajar mengaji. Tapi kalau ilmu laduni itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ilham atau melalui waridat. Nah, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an faqala lahu subhanahu iqra bismi rabbik. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad bacalah bismi rabbika, dengan napa? Menyebut nama Tuhanmu. Lah ayat ini para hadirin itu banyak tafsirannya. Tafsirannya itu sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad bacalah dengan tujuan kamu menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu jadikan kamu membaca ini untuk tujuan yang lain. Ada juga yang mengatakan iqra bismi rabbik, bacalah kamu dengan mengandalkan Tuhanmu. Jadi maksudnya itu la ta'tamid ala aqlik, jangan kita mengandalkan pikiran kita, jangan kita mengandalkan akal kita, jangan mengandalkan kita semangat kita. Tapi ketika kita membaca, kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi jalan kebenaran kepada kita. Jadi aku moco soalnya aku pinter, aku moco soalnya aku cerdas, aku moco soalnya aku semangat, ampun seperti itu. Tapi apa? Iqra bismi rabbik. Tapi saya membaca dan saya meminta pertolongan kepada Allah agar dengan membaca saya ini Allah menunjukkan kepada saya jalan yang benar. Lah ketika seperti ini iqra bismi rabbik, ketika kita membaca, ketika kita mengaji dan kita memulainya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita manfaat. Akan menjadikan kita itu orang yang bermanfaat. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang kita baca. Kadang kita baca tapi moro-moro kita tidak merasakan apa-apa, iya kan? Lah itu mungkin kita salah niatnya. Jadi iqra bismi rabbika, kita baca tapi bismi rabbika. Napa artinya bismi rabbika? Dengan pertolongan nama Allah. Jagakno Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Nah, jagaan Allah tadi aku gak cerdas berarti aku mau moco. Aku gak pinter berarti aku mau moco. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia membaca, berarti dia masih mengandalkan apa? Akal, pikiran dan semangatnya.
Tapi kalau iqra bismi rabbik, wis dalam keadaan apapun, aku pinter gak pinter, aku cerdas gak cerdas, aku pokoknya sementing membaca. Ngoten nggih. Terus la bidirasatik wala bisaqafatik. Wa qala sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu, maka kemudian kamu tidak akan lupa. Wa qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengajarkan kepada kamu hal-hal yang sebelumnya belum kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu itu merupakan sangat agung. Terus wa inna maqama yuha ilayya al-madhkur fi qouli ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya yalfitul anzara ila maudhi'il i'tibar. Nah, termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, yaitu apa? Yuha ilayya. Apa itu yuha ilayya? Nabi Muhammad itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mislukum." Rasulullah dawuh, saya itu manusia seperti hanya kalian. Hanya saja yuha ilayya. Hanya saja saya itu diberi wahyu. Mungkin kalau kita melihat ayat ini secara sebentar saja, mungkin walah yo berarti dikei wahyu tok. Terus apa bedanya? Bedanya cuma satu. Kita manusia, Rasulullah manusia, Rasulullah diberi wahyu. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah, maka napa para hadirin? Wa yushiru ila khosa'isi hadzal nabiyil karim alladzi hayya'ahu Allah taala wa ahlahu wa a'addahu wa amaddahu fi ruhihi wa jismihi wa aqlihi wa fahmihi wa sam'ihi wa basarihi wa sa'iri madarikihi wa jawarihihi wa jawanihihi wa a'tahu qabiliyatal ikhtisas li ayatalaqal wahya bi jami'i turukil wahyi min rabbil alamin. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar wis kontakei wahyu, bukan hanya sekedar ngoten mawon. Tapi napa para hadirin, ketika Allah ingin memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyiapkan jasadnya, menyiapkan rohnya, menyiapkan pikirannya, menyiapkan akalnya, menyiapkan penglihatannya, menyiapkan pendengarannya, menyiapkan semua panca indera Nabi Muhammad sehingga qabiliyatal ikhtisas li ayatalaqal wahya. Sehingga Nabi Muhammad bisa memiliki potensi untuk menerima wahyu. Terus jasadnya Kanjeng Nabi sama jasadnya kita itu beda para hadirin. Mripate suco nggih, suco. Suconya Kanjeng Nabi sama mripatnya kita itu juga beda. Pendengarannya Kanjeng Nabi sama pendengaran kita juga beda. Karena apa? Karena wahyu itu sangat berat dan sangat istimewa para hadirin. Sampai dikatakan nggih, kan lenek ten Al-Qur'an iku napa? Wa inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu ucapan yang sangat berat. Lah beratnya seperti apa? Apakah emang berat-berat banget? Dan hakon itu merupakan ucapan yang sangat berat. Keranten pada waktu itu para hadirin, Nabi Muhammad sempat tidur, nggih. Sare ten napa niki pupunya Sayyidah Aisyah. Pada suatu waktu Nabi Muhammad sare ten pupune Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba malaikat Jibril itu datang menemui Kanjeng Nabi untuk memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah pemberian wahyu tadi itu selesai para hadirin, nggih. Sak mantune wahyu niku wau diparing wonten Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah niku matur. Wallahi demi Allah, pupu saya tadi ketika Rasulullah menerima wahyu itu mau pecah. Napa? Tulangnya pupu saya ini mau pecah. Berarti napa? Saking abote, nggih ya. Berarti pecah kan berarti saking antepe niku wae.
Lah kalau Rasulullah itu tidak disiapkan badannya, tidak disiapkan penglihatannya, maka tidak mungkin bisa menerima wahyu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan badannya Rasulullah, suconya Rasulullah agar bisa mampu melihat malaikat Jibril seperti apa, agar bisa mampu mendengarkan wahyu yang turun langsung dari Allah melewati perantara malaikat Jibril. Jadi Rasulullah diberi wahyu, itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa dan sangat khusus. Bukan berarti walah mek dikei wahyu tok ae. Bukan hanya ngoten nggih. Tapi ketika Rasulullah dikasih wahyu berarti Allah menyiapkan semuanya. Ngoten nggih. Terus kemudian wa min thamma lamma wasala sallallahu alaihi wasallam asyam wasala ba'du ashabihi ma'ahu fanahahum anil wisal faqalu naraka tuwasil ya Rasulullah faqala inni lastu mithlakum wa fi riwayah inni lastu kahayatikum abi tuyutimuni rabbi wa yaskini kama ja'a fis sahihain. Lah ini termasuk salah satu khususiyah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah melakukan puasa wisol. Ingkang sampun kula bahas kemarin, napa niku puasa wisol? Puasa wisol adalah puasa 2 hari tapi tidak disela-selai dengan berbuka. Bukan berarti puasa berturut-turut 2 hari 3 hari tapi onten bukone. Tapi kalau puasa wisol itu napa? Puasa berturut-turut yang tidak disela-selai dengan berbuka. Jadi poso terus, enggak mangan terus selama 2 hari niku. Lah sing namanya para sahabat niku ketika melihat Rasulullah melakukan apa, itu para sahabat wis kepingin niru, kepingin bisa meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para hadirin, biasanya para sahabat niku ketika melihat Rasulullah itu puasa, habis maghrib Rasulullah berbuka. Lah kok no? Pada waktu itu ketika Rasulullah puasa, setelah maghrib Rasulullah kok enggak berbuka. Akhirnya nopo? Para sahabat mboten tanglet. Biasanya kan para sahabat tanglet kan gitu. Biasanya para sahabat niku tanglet. Ya Rasulullah, kalau ningali jenengan ngeten, tapi kok sak mangken jenengan ngeten. Biasanya seperti itu. Tapi qadarullah, kuasane Allah, di waktu itu para sahabat enggak tanya kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Wes besoknya ikut-ikutan melakukan puasa wisol. Akhirnya kali Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi ngertos para sahabat ikut melakukan puasa wisol, didukani. Loh, sampean lha apa melok-melok aku? Inilastu kahayatikum. Aku iki, badan saya ini, keadaan saya ini tidak seperti keadaan kalian semua. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskin. Saya ini dikasih makan sama Allah dan saya ini dikasih minuman sama Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan badan saya ini kuat walaupun saya itu tidak makan selama 2 hari ataupun 3 hari. Ngoten nggih. Tapi dalam artian bukan makanan secara hakikat nggih, bukan bentuk makanan asli, tapi makanan dalam bentuk maknawi. Karena apa? Karena ini pembahasannya masalah puasa. Jenenge wong poso nggih mboten dahar. La yut'imuni wa yaskin. Rasulullah itu dikasih makan sama Allah dan dikasih minum sama Allah dalam artian makanan secara maknawi dan minuman secara maknawi. Ngoten nggih. Niki saya kurang pinten niki. Dilanjutkan nggih kedik malih. Fa huwa basyarun lakal basyar kama annal yaquta hajarun lakal hajar. Lah nek ten pondok kula niku ten ploso niku dawuh Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Seperti hanya nopo? Permata, berlian itu termasuk dari jenis batu, tapi tidak seperti hanya bebatuan yang lain. Mugi-mugi kula kali panjenengan angsal barokahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa meniru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan kita meniru kanjeng Nabi Muhammad kita diberikan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin iki mawon ingkang saged kula aturaken, muga-muga manfaat barokah. Asallahu taala ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Apa? Di sini kali Masya Allah. Sing komentar gitu katanya. Enten sing saking Jepang niki nderek pesan. Ini Sakura Japan juga ada. Alhamdulillah barokah jenengan niki. Akhire terus nderek sedaya.